Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnita Zulma Putri dengan NIM 18032031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu yang berjudul tentang pola penyebaran dan struktur vegetasi semak, herba, dan pohon di Kecamatan Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota Padang. Itu pada bagian pendahuluan, yaitu adalah Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini juga disampaikan oleh Pamungkas dalam jurnalnya bahwa Indonesia memiliki keunikan sumber daya alam yang menunjang pendidikan dan pariwisata. Banyaknya hutan Indonesia menjadikan terkenal sebagai negara yang keanekaragaman hayatinya itu tinggi. Dan struktur dan komposisi vegetasi tumbuhan dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya yang saling melintasi, sehingga vegetasi yang tumbuh secara alami merupakan hasil interaksi berbagai faktor lingkungan. Struktur vegetasi adalah suatu organisasi individu-individu dalam ruang yang membentuk suatu tegakan, menurut Muller dan Ellenberg pada tahun 1974. Sedangkan komposisi hutan merupakan jenis-jenis penyusun yang menempati vegetasi di suatu tempat, menurut Widakusuma 1980. Populasi tumbuhan ini terdapat dalam satu komunitas yang dapat disusun dalam 3 pola dasar, yaitu acak, mengompok, dan teratur atau reguler. Struktur populasi suatu tumbuhan bisa memberi gambaran mengenai status keberadaan suatu tumbuhan dalam kondisi kritis atau tidak. Sedangkan dengan mengetahui pola distribusi suatu tumbuhan melalui perhitungan, yaitu analisis Poisson, bisa memberi gambaran pola penyebaran tumbuhan di alam. Itu menurut Hardiansyah 2010. Densitas atau kerapatan merupakan nilai yang menunjukkan jumlah atau banyaknya jenis. Dumbois dan Ellenberg menurut 1974 dalam Rahim dan kawan-kawan pada tahun 2017. Secara kuantitatif, densitas ditunjukkan menggunakan angka, sedangkan secara kualitatif densitas ditunjukkan menjadi jarang terdapat, kadang-kadang terdapat, dan sering terdapat yang dinyatakan sebagai jumlah dari individu tersebut. Baiklah, kita masuk pada bab metode penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota Padang pada bulan November sampai Desember 2021. Alat dan bahan yang digunakan adalah dalam penelitian ini yaitu meteran, pancang dari kayu, tali rafia, kamera, dan GPS. Dan untuk teknik analisis data, teknik analisis data ini itu teknik analisis vegetasi dengan metode peta berganda, di mana peta contoh diletakkan tersebar merata secara sistematis atau linear systematic sampling. Dan pada lokasi yang ditentukan dibuat 2 buah jalur transek menggunakan tali plastik dengan panjang masing-masing itu 110 meter. Jarak antar jalur adalah dibuat 10 meter. Pada setiap jalur dibuat plot ukuran 20 meter x 20 meter sebanyak 4 buah secara berselang-seling dengan jarak 10 meter, sehingga 8 buah plot dan subplot. Dalam plot berukuran 20 meter x 20 meter dibuat subplot berukuran 20 meter ke 10 meter x 10 meter, dan 5 x 5 meter. Selanjutnya dalam plot tersebut dibuat subplot ukuran 2 meter x 2 meter. Baiklah, selanjutnya untuk data-data yang diambil ini adalah meliputi jumlah individu populasi yang akan ditentukan penyebaran dan struktur populasinya. Jumlah individu, semua jenis yang ada dalam plot pengamatan pada setiap tingkat pertumbuhan, dan diameter batang untuk mengelompokkan tingkat fase pertumbuhan. Hasil pembahasan yaitu dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, masing-masing plot itu memiliki jumlah dan jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Hal ini tentunya mempengaruhi frekuensi dan densitas kerapatan wilayah tersebut. Pada plot yang berukuran 20 meter x 20 meter terdapat satu jenis pohon Pinus araucaria heterophylla berjumlah 2. Kemudian pada plot ukuran 10 meter x 10 meter yang ditemukan satu jenis Artocarpus altilis yang hanya berjumlah 1. Di antara kedua jenis tumbuhan tersebut dapat dilihat secara nyata bahwa jumlah populasi pohon pada tempat tersebut lebih banyak daripada jumlah semak, walaupun sama-sama terdapat satu jenis tumbuhan. Baiklah, selanjutnya dapat kita lihat pada tabel 1, yaitu pada pola penyebaran. Pada pola penyebaran ini, spesies Echinacea Air Tawar Barat itu dari perhitungan analisis dan data di atas didapatkan frekuensi tertingginya adalah Ruella fuberosa dengan nilai frekuensi 3,25%. Nilai ini menunjukkan bahwa Ruella fuberosa tersebut memiliki kehadiran yang tinggi pada plot dibandingkan dengan spesies lainnya, di mana keempat tanaman tersebut ditemukan pada plot yang herba yang ukurannya lebih kecil dari plot yang lain. Pada tabel 2 ini, jumlah jenis dan individu penyusun vegetasi
Pada tabel 3 itu analisis data menunjukkan jumlah tingkat terbanyak adalah semai, yaitu berjumlah 4 dengan jumlah individu adalah 30. Dan pada tabel 3, pola penyebaran spesies dan kecamatan air tawar barat, pola penyebaran itu adalah mengelompok yang ditunjukkan oleh sebagian besar pada tingkat ini. Sama ini menunjukkan faktor lingkungan itu yang cukup bervariasi atau tidak sama pada area tumbuhnya. Kondisi lingkungan abiotik seperti intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan udara sangat berpengaruh dalam rentang nilai yang berbeda pada setiap transek di lokasi penelitian. Dan pada tabel 4, yaitu populasi di kecamatan air tawar barat, yaitu pertumbuhannya itu tertinggi pada tingkat semai, yaitu kerapatannya adalah 0,2788 pada tingkat kencang. Nilai kerapatannya itu 0,2863. Dan adapun kesimpulan hari ini adalah percobaan ini telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu menggunakan peta berganda dapat mengetahui penyebaran vegetasi herba, semak, dan pohon pada daerah terbuka di naungan. Dan memperoleh hasil individu itu lebih banyak pada Ruella fibrosa dengan frekuensi 3,25 dan densitas 0,9%, sedangkan populasi organisme yang paling sedikit adalah Ficus benjamin dengan frekuensi 1 dan densitas 0,05%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah tindakannya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.